Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indun Ariningsi dari kelas PMT 6B. Saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat. Di sini saya membuat 3 RPP tatap muka, daring, dan luring. Nah, mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil, materi pokok relasi dan fungsi, alokasi waktu 2 kali 40 menit atau untuk satu pertemuan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, ada tujuan pembelajarannya, di mana setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan mampu menyebutkan definisi relasi dan fungsi, menyajikan suatu relasi ke dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, di sini ada kegiatan pembelajarannya. Sebelum masuk kegiatan, di sini ada medianya, yaitu papan tulis, spidol, penghapus, kemudian sumber belajarnya LKS, buku guru dan siswa yaitu buku matematika kelas 8, kemudian model pembelajarannya model problem solving. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan memberi salam, mengajak siswa berdoa, menanyakan kabar, dan mengabsen siswa. Kemudian guru menginformasikan kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari, yaitu materi relasi dan fungsi. Nah, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah itu, melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran agar siswa siap dan fokus untuk belajar. Nah, kemudian pada kegiatan inti, guru menyampaikan poin-poin penting tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Nah, di sini guru menyampaikan hari ini tuh belajar relasi dan fungsi yang membahas materinya konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi. Nah, kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran yang telah dipersiapkan. Nah, di sini guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat saja, di mana untuk menambah informasi siswa dalam mengerjakan LKS, di mana nantinya siswa menemukan konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi yang ada dalam LKS. Kemudian guru meminta siswa memahami permasalahan yang ada dalam LKS untuk menemukan konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi. Nah, kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai permasalahan yang ada di dalam LKS yang belum dipahami. Nah, kemudian guru meminta siswa menuliskan pemahamannya tentang konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi sesuai langkah-langkah yang ada dalam LKS. Kemudian guru di sini juga melakukan pembimbingan kepada siswa dalam mengerjakan LKS. Kemudian guru bersama-sama dengan siswa membahas hasil pemahaman siswa yang telah dituliskan ke dalam LKS tentang menemukan konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi. Nah, di sini setelah siswa mengerjakan LKS, di sini dibahas bersama-sama. Kemudian guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa itu perbedaan relasi dan fungsi. Nah, kemudian guru meminta siswa mengerjakan soal latihan yang ada dalam LKS guna menambah pemahaman siswa tentang materi relasi dan fungsi. Nah, di sini kemudian ada kegiatan penutup. Guru di sini menyimpulkan materi pembelajaran tentang relasi dan fungsi. Nah, kemudian guru memberi tugas individu kepada siswa yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi untuk menambah pemahaman siswa pastinya. Di sini guru memberi informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru mengajak siswa untuk menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan memberi salam. Nah, kemudian pada penilaian saya akan jelaskan di instrumen penilaiannya. Di sini ada lampiran instrumen penilaian dengan rubrik penskoran. Di sini saya penilaian pengetahuan menggunakan penilaian tes tertulis. Nah, di sini tes tertulis ini dimana nantinya siswa tuh diberikan soal latihan. Nah, ini cara penilaiannya. Nah, ini soal yang pertama. Cara penyelesaian tepat dan hasil benar dapat skor 20. Cara penyelesaian tepat tapi hasil salah skor 10. Cara penyelesaian salah dia dapat skor 5. Nah, di sini saya memberikan 3 soal. Jadi untuk soal 2 dan 3 sama cara penilaiannya seperti itu. Kemudian penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini penilaian kontribusi, partisipasi, dan keaktifan siswa. Nah, di sini yang dinilai itu kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Apakah siswa itu siap atau enggak mengikuti pembelajaran pada hari itu. Nah, kemudian rasa ingin tahu siswa. Nah, di sini siswa itu berusaha mencari informasi atau enggak terkait dengan materi yang dipelajari.
Kemudian interaksi siswa dengan guru. Di sini apakah siswa itu aktif atau enggak bertanya kepada guru. Kemudian rasa antusias siswa. Nah, di sini siswa itu mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik atau tidak. Nah, kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan itu saya menilai penilaian unjuk kerja dan penilaian portofolio. Nah, untuk penilaian unjuk kerja ini yang saya lihat bisa dilihat di dalam LKS di sini. Nah, ini ada konsep menemukan konsep relasi. Nah, di sini ini merupakan penilaian unjuk kerja yang siswa kerjakan, di mana di sini siswa bisa nggak siswa itu menuliskan apa itu konsep relasi dengan baik gitu, dengan benar. Nah, kemudian di sini ada penyajian relasi, bisa atau enggak siswa itu menyajikan relasi ke dalam bentuk-bentuk penyajian. Nah, di sini ada disediakan kasus, kemudian siswa disuruh menyajikan relasi ke dalam bentuk-bentuk penyajian relasi. Kemudian di sini siswa itu dapat nggak menentukan konsep fungsi atau menuliskan konsep fungsi di dalam LKS ini sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di dalam LKS ini. Nah, kemudian untuk penilaian portofolio itu saya membuat di sini sebuah kolom uji pemahaman, di mana siswa disuruh membuat contoh tentang relasi dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan mereka. Di sini perintahnya adalah mereka suruh mengamati dan bertanya kepada anggota keluarga mereka apa makanan kesukaan dari ayah mereka, ibu mereka. Nah, kemudian mereka suruh menyajikan itu ke dalam bentuk relasi, dan kemudian mereka disuruh menyajikan itu ke dalam bentuk-bentuk penyajian relasi. Nah, kemudian ada RPP daring yang telah saya buat, materinya sama dengan RPP tatap muka, alokasi waktunya juga sama. Nah, kemudian di dalamnya ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran sama dengan RPP tatap muka. Nah, kemudian medianya menggunakan WhatsApp, Google Classroom. Kemudian ada alatnya laptop, handphone, sumber belajarnya buku guru dan siswa, kemudian LKS, ada internet dan sumber belajar lain, model pembelajaran, problem solving. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pendahuluan sama dengan kegiatan di RPP tatap muka, tapi di sini dengan menggunakan media yaitu Google Classroom. Nah, kemudian untuk kegiatan IMTI yang pertama, guru mengupload bahan ajar berupa LKS yang berbasis problem solving melalui Google Classroom. Setelah guru mengupload, guru meminta siswa untuk memahami permasalahan yang ada di dalam LKS melalui WhatsApp. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya melalui WhatsApp. Guru meminta siswa menuliskan pemahamannya tentang konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKS melalui WhatsApp. Kemudian guru meminta siswa menunjukkan hasil pemahaman mereka yang telah dituliskan di dalam LKS, kemudian mereka foto dan dikirim di WhatsApp. Nah, kemudian guru meminta siswa mengerjakan uji pemahaman dan mengerjakan latihan yang ada dalam LKS. Nah, melalui WhatsApp instruksinya. Kemudian guru memberikan instruksi kepada siswa untuk menyimpulkan perbedaan relasi dan fungsi melalui WhatsApp. Kemudian guru meminta siswa untuk melihat link YouTube yang tertera di dalam LKS yang dikirim guna menambahkan pemahaman siswa tentang relasi dan fungsi melalui WhatsApp. Nah, untuk kegiatan penutup itu sama dengan RPP tatap muka, bedanya di sini dengan menggunakan media WhatsApp saja instruksinya. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuan itu berupa tes tertulis ya, sama yang digunakan di tatap muka. Kemudian di sini ada penilaian sikap, yaitu penilaian kontribusi, partisipasi, dan keaktifan siswa. Yang membedakan di sini penilaian sikap, di mana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini siswa tepat waktu atau enggak mengisi absen di Google Classroom gitu. Rasa ingin tahu. Nah, di sini sama ya dengan tatap muka kalau rasa ingin tahu. Kemudian interaksi siswa dengan guru. Nah, di sini siswa aktif bertanya atau enggak melalui WhatsApp. Kemudian antusias siswa juga. Di sini mereka tuh antusias atau enggak menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kemudian untuk penilaian unjuk kerja dan penilaian portofolio sama caranya tadi dengan di RPP tatap muka. Nah, ini ada RPP luring. Nah, di sini materi pokoknya sama, relasi dan fungsi, alokasi waktunya juga 2 kali 40 menit. Nah, di dalamnya ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajarannya sama dengan RPP tatap muka dan RPP daring. Kemudian di sini ada medianya, telepon seluler, alat atau bahannya, buku tulis, alat hitung, kemudian sumber belajarnya, buku guru dan siswa, dan LKS. Nah, kemudian di sini langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, ada kegiatan pendahuluan, guru memberikan pengarahan kepada siswa senantiasa berdoa sebelum belajar secara mandiri di rumah. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari di rumah tentang konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi. Nah, di sini guru memotivasi siswa untuk tetap semangat belajar di rumah. Kemudian kegiatan intinya, guru mengarahkan siswa untuk membaca LKS tentang materi relasi dan fungsi. Nah, kemudian guru meminta siswa untuk mengisi LKS
tentang menemukan konsep relasi, cara penyajian relasi, dan konsep fungsi sesuai langkah-langkah yang ada dalam LKS. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang kurang dipahami. Nah, di sini kemudian guru memberikan tugas uji pemahaman dan latihan yang ada dalam LKS guna menambah pemahaman siswa tentang materi relasi dan fungsi. Kemudian siswa mengumpulkan tugas kepada gurunya di sekolah. Nah, pada kegiatan penutup, di sini berdoa setelah belajar mandiri supaya ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Nah, di sini penilaiannya penilaian pengetahuan berupa penilaian tes tertulis terhadap penugasan. Nah, sama ya tes tertulis yang saya jelaskan tadi dengan RPP tatap muka. Kemudian di sini ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikapnya itu ada penilaian kontribusi, partisipasi, dan keaktifan siswa. Di sini yang dinilai kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, siswa tepat waktu datang ke sekolah untuk mengambil tugas gitu. Siswa tepat waktu atau enggak datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Kemudian rasa ingin tahu siswa. Nah, kemudian ada interaksi siswa dengan guru. Siswa itu aktif bertanya atau enggak melalui telepon ketika belajar di rumah. Nah, kemudian rasa antusias. Di sini siswa itu bersungguh-sungguh enggak mendengarkan arahan dari guru. Nah, kemudian untuk penilaian unjuk kerja dan penilaian portofolio itu sama dengan yang saya jelaskan di RPP tatap muka. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.